Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perusahaan asuransi. Berikut daftar isi perusahaan asuransi. Pertama, definisi asuransi. Kedua, unsur asuransi. Ketiga, fungsi asuransi. Dan keempat, jenis asuransi. 1. Definisi asuransi. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengukatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Menurut Profesor Meher dan Camak, asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan, kemudian kerugian yang dapat diramaikan itu dipukul merata oleh mereka yang bergabung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk 1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran. Menurut KBBI, asuransi sebagai kata kerja adalah pertanggungan, perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dua, unsur asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. 1. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semester, hingga tahunan. 2. Sementara itu, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. 3. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. 3. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Perlu diingat bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah lebih besar. Peran utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi. Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk expect the unexpected atau mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semuanya ini risiko yang di-cover oleh asuransi.
4. Jenis asuransi. 1. Asuransi kesehatan. Dengan risiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkatkan. Tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan dan asuransi rawat inap, serta asuransi kesehatan dengan santunan harian. 2. Asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. 3. Asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit, karena itu tidak ada salahnya jika kamu memulai menabung untuk asuransi pendidikan si kecil. 4. Asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami risiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah kamu, seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. 5. Asuransi kendaraan. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya risiko kecelakaan atau pencurian. 6. Asuransi kecelakaan. Selain kendaraan, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari risiko finansial kecelakaan. Jika motor kamu perlu perbaikan, kamu juga perlu membutuhkan biaya medis untuk risiko yang mungkin ada. 7. Asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai risiko untuk terkena penyakit kritis, mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung. Semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit karena itu membutuhkan asuransi. 8. Asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli, baik kereta, kapal, maupun pesawat. Semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Jenis asuransi yang dipilih pun akan berbeda untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis asuransi yang lebih dibutuhkan, seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Namun ada yang bersifat sekunder, seperti pendidikan atau kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang sudah mempunyai anak atau kendaraan, tetapi semua orang tentunya mempunyai risiko sakit, baik muda ataupun tua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.